Ya, bagaimanapun juga karena ini tuntutan ya. Jadi jangan sampai mahasiswa itu masuk ke Unpas, tapi begitu dia lulus, kurikulumnya itu sudah out of date gitu ya. Nah, makanya kan dengan OBE ini kan berarti berbasis kepada pencapaian. Jadi artinya diharapkan masuk paling telat 4 tahun atau paling lambat ya 4 tahun setengah dia bisa masuk ke dunia kerja dan masih relevan kurikulum-kurikulum yang dipelajari pada waktu di perguruan tinggi gitu, sehingga penting amat gitu ya. Nah. Pasca ini waktu COVID itu sudah mulai jadi 2020. Wah, 2020 ya. Jadi sekarang sudah berjalan sekitar 2 Tiga- tahun, 3 tahunan. tiga ya, tahunan, Prof, ya? 3 tahunan. Ya, tentu untuk perancangan kurikulum ataupun pemutakhiran kita selalu melibatkan pihak-pihak terkait ya, dari mulai pengguna ya, kemudian juga dosen. Kalau pimpinan prodi sudah pasti karena dia tanggung jawab ya merancang kurikulum, juga pimpinan fakultas dan tentu dari beberapa alumni juga yang sudah di lapangan itu kita perlu ada perlu ada masukan ya, sehingga betul-betul kita merancang itu disiplin ilmu ini masih relevan apa enggak untuk yang pengguna itu kan. Jadi kita selalu mengintegrasikan lah, jangan sampai kita membuat kurikulum mungkin bisa terjadi kurikulumnya terlalu muluk-muluk nggak bisa diimplementasikan, atau sebaliknya kurikulum yang kita gunakan itu sudah jadul gitu. Nah itu kan hindari hal-hal yang begitu, maka kita melibatkan masukan dari berbagai pihak. Pengguna itu kan bisa industri, bisa pemerintah daerah, birokrasi, ya, BUMN, ya terutama dengan dunia usaha dan dunia industri ini juga kita melakukan berbagai kerjasama melalui Kadin ya, dan institusi lainnya. Apalagi sekarang dengan program MBKM itu kan kita mahasiswa perlu magang, dosen perlu menjadi narasumber di luar, kemudian kita juga perlu mengundang dosen-dosen praktisi gitu ya, diberi beban, diberi tugas gitu ya. Misal kalau dulu kita mengundang praktisi itu mungkin hanya 3 bulan sekali, terutama mata-mata kuliah yang sifatnya vokasi, misalnya orang-orang perbankan atau para pengusaha ya, baik yang gagal maupun yang sukses kita undang. Sekarang itu betul-betul terschedule gitu, misalnya dalam 1 semester dari praktisi dia minimal ngajar apakah 7 kali pertemuan, kemudian ditambah lagi kalau dia nggak bisa 14 kali ya 7-nya kita didampingi oleh internal gitu. Tapi yang jelas tidak seperti yang lalu itu 3 bulan sekali kita ngundang kuliah umum. Kalau enggak sekarang terstruktur. Ya, karena kadang-kadang teknologi itu bisa hadir mulai di lembaga-lembaga penelitian, tapi tidak kalah penting kadang-kadang teknologi baru itu muncul di dunia usaha industri gitu. Dunia usaha industri lebih cepat menyerap perkembangan teknologi dan terus implementasinya gitu. Nah, oleh karena itu keberadaan atau kolaborasi dengan dunia industri, saling memberi masukan itu penting sekali gitu ya. Iya, betul. Apalagi sekarang dengan pencapaian kita sudah masuk ke IoT ya, pemanfaatan dari AI, nah itu sangat-sangat membantu sekali ya. Betul-betul teknologi itu sebagai tools
ya akan mempercepat perancangan dan penerapan dari implementasi dari OBE. Ya, kadang-kadang persepsi dari mahasiswa itu kan beragam ya, beragam persepsinya itu. Terus oleh karena itu kita kan harus selalu mengakomodasi perbedaan persepsi. Kan persepsi itu kan tiap orang bisa berbeda kan. Orang berbeda, oleh karena itu tentu untuk menjembataninya kita melalui suatu desain kurikulum pencapaian CPL itu, capaian pembelajaran gitu ya, sehingga apa yang dituju mau kemana dan segala macamnya. Jadi tidak mengawang-awang gitu. Begitu desainnya. Ya, karena salah satu persyaratan dari akreditasi internasional setelah memanfaatkan atau mengenal kurikulum OBE. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita ngotot mengajukan akreditasi internasional tapi belum mengenal OBE atau belum pernah menerapkan OBE. Jadi OBE salah satu prerequisite daripada akreditasi internasional itu adalah OBE. Ya harusnya semua. Ya kalau di Unpas ada 26 S1, ya itu harus masuk ya ke akreditasi internasional. Karena apalagi kalau sudah misalnya dulu kan zaman A, kemudian konversi ke unggul. Kalau sudah unggul apalagi ya sudah akreditasi internasional. Jadi dengan akreditasi internasional itu juga kita sebagai water test gitu ya, apakah nih kurikulum ini bisa diterima di luar nggak? Nah salah satunya itu OBE pencapaian pelajaran itu gitu, sehingga tidak bisa masuk. Nah dari mulai desain kurikulum OBE, kemudian juga arah ke kalau di internal kan KKNI segala macam ada kesetaraan itu. Kesetaraan itu juga KKN itu kan untuk menyetarakan ya kesetaraan. Misalnya jadi kalau dulu misalnya saya ingat dulu di tahun 85-an ada salah satu BUMN mengambil ekspor dari luar, misalnya dari Spanyol. Saya sebut aja lah dulu PT Dirgantara, dulu PTN ya. Nah itu beda sekali, jomplang sekali penghasilan lulusan bachelor kan di Indonesia S1 kan, antara S1 di Indonesia dengan bachelor jauh sekali pendapatan income-nya. Nah karena apa? Karena tadi seolah-olah bachelor itu di atas S1, padahal kan setara gitu ya. Nah tapi ya tentulah untuk menyetarakan supaya tadi maka ada grade ya, dari mulai kualifikasi 1 sampai dengan kualifikasi 9 ya 9. Nah itu di mana masuknya nih? Jadi kalau misalnya tenaga spesialis di Malaysia atau spesialis di Asia Tenggara masuk kemana ya, kita masuk di situ di 7 gitu. Atau PhD, nah, PhD di berapa nih? Oh di 8 atau 9. Ya doktor kita juga sama gitu, jadi ada kesetaraan. Ya kan, yang magang itu kan untuk menyelaraskan apakah kurikulum yang dia cerna waktu kuliah itu sebagai jembatan gitu ya, sehingga pada waktu mahasiswa magang itu sebagai pelatihan juga ya antara yang didapat dengan kenyataan di lapangan. Jadi jangan sampai kalau tidak ada magang, kalau tidak ada mahasiswa di industri atau di lapangan, nanti bisa-bisa terjadi tadi gegap teknologi gitulah ya, atau culture shock ya gitu. Nah tapi kalau dengan magang ini mulai diperkenalkan, oh ternyata begini gitu. Jadi pada saat dia selesai kuliah sudah mengenal kan dulu. Kalau dulu misalnya magang itu 3 bulan gitu ya. Nah kalau sekarang kan bisa 1 semester gitu. Lebih lama gitu ya. Nah kita juga untuk pengabdian masyarakat di LLDT Wilayah 4 Jabar Banten ini kita sekarang membangun pengabdian masyarakat itu
Ada yang tipe 1 6 minggu, ada yang tipe 2 1 semester. Nah yang 6 minggu kita konversi 6 SKS, sedangkan yang 1 semester kita konversi 20 SKS. Jadi mereka yang ngambil tipe 2 yang 20 SKS itu mereka nggak usah belajar double di kampus belajar, di desa juga implemented gitu, nggak begitu ya gitu. Ya harapannya tadi pertama untuk memenuhi ketentuan, karena target kita kan akreditasi internasional. Nah kalau akreditasi internasional berarti secara paripurna semua prodi yang akan menuju kepada akreditasi internasional itu harus sudah menerapkan kurikulum OBE. Tahap demi tahap apa yang kurang ya kita lengkapi karena tadi pencapaian belajar itu gitu, yang dikaitkan juga dengan KKNI juga, jadi selaras lah ya, selaras, apalagi dengan perkembangan teknologi itu saya pikir memudahkan ya. Memang sekarang kelihatan bahwa teknologi itu sebagai tools ya, sebagai tool Tidak bisa terhindarkan. tidak bisa dihindarkan. Soal nanti teknologi itu bisa dibeli atau di aliansi, kan bisa bekerja sama sekarang, atau kolaborasi aja kita dengan provider yang ada. Sevima, educational platform for universities.